Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara terkasih, marilah kita mempersiapkan diri untuk mendengar firman Tuhan tentang hidup dalam kasih. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu yang menjadi bekal dalam kehidupan kami. Berkati kami selalu Tuhan dan mampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan tertulis di Efesus pasal 5 ayat 2. Dan hiduplah dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Jala parangeon hamu ma haholongoni songon Kristusi na makaholongi hamu jala dilehot do dirina humokop hita gabe silua jala pelian bahen uap na khusus tude bata. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, mengasihi adalah alat yang paling bagus untuk mengikat satu hubungan atau perbedaan. Perbedaan itu pasti ada dalam setiap hubungan, dalam setiap lingkungan. Perbedaan bahasa, perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan pendapat. Artinya kasih ini membuat perbedaan itu menjadi sesuatu yang indah untuk diterima. Mengasihi dalam kesamaan mungkin sangat gampang, sangat mudah. Mengasihi orang yang sependapat dengan kita, mengasihi orang yang satu keluarga dengan kita, mengasihi sahabat-sahabat terdekat, itu hal yang sangat mudah. Tetapi kenyataannya kita berhadapan dengan banyak perbedaan, dan perbedaan yang sangat sulit untuk diterima. Tetapi sebagai orang Kristen, tidak ada perbedaan menjadi sumber masalah. Firman Tuhan berkata bahwa perbedaan itu harus diikat dengan kasih, sehingga perbedaan itu akan menjadi semakin indah. Tetapi dari manakah kita belajar mengasihi? Apakah kasih itu tiba-tiba turun atau dilimpahkan kepada hati manusia itu, sehingga manusia itu tiba-tiba bisa mengasihi, bisa menerima? Seseorang memiliki prinsip kasih. Orang lain juga memiliki. Saya mengasihi orang yang mengasihi saya. Yang lain berkata, aku mengasihi orang yang membantu saya. Yang lain berkata, aku mengasihi keluarga saya. Ini seperti puluhan kasih yang kita kumpulkan, tapi kita merasa itu adalah kasih terbaik. Ternyata Yesus mengajarkan kita dengan kasih yang berbeda. Kasih itu tidak dilatih. Kasih itu tidak dipelajari, tidak. Tapi kasih itu hasil dari perenungan akan Tuhan dalam diri kita. Dikatakan di sini, hidup sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu. Di masa-masa prapaskah ini, kita diajak merenung sejenak untuk melihat bahwa yang dilakukan oleh Yesus itu, penderitaannya, penyalipannya, dan kematiannya itu bukanlah hal yang konyol. Tetapi itu adalah proses penyelamatan, proses pengajaran kepada semua manusia bahwa inilah hidup. Bahwa Yesus memberikan dirinya sebagai persembahan, korban bakaran untuk mendamaikan manusia dengan Tuhan. Untuk menunjukkan cara mengasihi terbaik. Bahwa ketika Yesus dihina, dia tidak melawan. Ketika Yesus diludahi, dia tidak melawan. Ketika Yesus ditampar, dia tidak melawan. Inilah yang bisa mematahkan semua kejahatan. Inilah yang bisa mematahkan permusuhan di antara manusia. Jika manusia berbicara dirinya paling benar, maka tidak akan ada kedamaian. Tetapi di dalam Yesus kita belajar kerendahan hati, menerima, tidak membalas kejahatan, mendoakan. Betapa indahnya kasih Yesus itu. Dan dari situlah kita merenung, ternyata aku juga harus mengasihi.
Dan kita juga perlu merenungkan siapa diri kita di hadapan orang lain, siapa kita di hadapan Tuhan, bahwa kita bukan apa-apa. Ketika kita sekarang mungkin hebat, kuat, luar biasa, itu pun ada waktunya, akan tiba saatnya kita juga akan lemah, kita juga akan menua, kita juga akan membutuhkan pertolongan orang lain. Ternyata kita ini seperti bunga yang sekarang indah dan bisa dilihat orang lain, tetapi kita akan dilupakan, kita akan ditinggalkan ketika kita sudah layu. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara terkasih, kita bukan subjek dari kehidupan, kita bukan pelaku utama, tetapi kita harus melihat hidup kita di antara hidup orang lain, bahwa kita ini satu ciptaan semuanya, satu di dalam semua rangkaian yang sangat indah. Kita hadir di dalam ciptaan itu untuk menopang kasih itu. Artinya kita bukan apa-apa. Kita bukan sesuatu yang luar biasa di hadapan Tuhan, tidak. Tapi kita adalah satu di antara ciptaan yang dikatakan Tuhan baik. Berarti kita tidak hebat, kita tidak luar biasa. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara terkasih, sebagai ciptaan yang lemah, manusia yang akan kembali kepada debu, manusia yang diselamatkan, ternyata kita memang harus saling mengasihi karena kita membutuhkan orang lain. Dan dari Yesuslah kita menyadari kita sudah dikasihi dengan luar biasa. Maka dari Yesuslah kita belajar cara mengasihi, bukan dari manusia. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara terkasih, di dunia ini banyak kasih. Kita melihat banyak kasih dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak. Tetapi apapun yang kita lihat, apapun yang kita hadapi, tetap dari Yesus kita belajar cara mengasihi orang lain, cara menerima, cara mengampuni, sehingga perbedaan yang kita temukan itu tidak akan jadi masalah. Sehingga perlawanan yang kita temukan itu atau ganjalan-ganjalan kehidupan, persoalan kehidupan yang kita hadapi itu tidak jadi masalah. Oleh karena itu, marilah kita mengasihi orang lain, mengasihi semua orang seperti Yesus mengasihi semua orang dan semua ciptaan. Dan tidak ada bedanya di hadapan Tuhan, bahwa semua Tuhan kasihi, bahwa semua berharga bagi Tuhan. Maka kita juga haruslah demikian. Tuhan memberkati kita, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini. Kami mendengarkan firman-Mu yang begitu luar biasa, mengajarkan tentang kasih kepada kami. Agar kami mengasihi bukan dengan kasih yang kami pikirkan, tapi kasih yang Tuhan tunjukkan melalui pengorbanan anak-Mu Yesus Kristus. Berkati kami Tuhan, dan biarlah kami menyadari siapa diri kami, dan mampukan kami melakukan kasih itu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.